Kita nanti akan dapatkan pendalaman kasus lagi dari Ibu Desi, tapi kita juga sudah terhubung dengan Dr. Jaya S. Atmaja selaku dokter forensik. Selamat malam, dokter. Malam, Bu. Baik, dokter, dari hasil-hasil otopsi Malam. ini, ya, dari hasil-hasil otopsi ini apa kemudian yang bisa didapatkan fakta-faktanya? Saya sih nggak otopsi, Bu. Saya cuma ngomong barangkali secara umum ya kalau pada kasus Betul. mutilasi. Pada kasus ini kan yang berita yang ada di media itu kan bahwa dia tanpa kepala dan tanpa kaki gitu ya. Ya. Terus kalau kondisi seperti itu dan kemudian ada ciri bahwa dia ada tatonya di lengan sebelah kiri. Nah biasanya kalau dokter forensik kalau periksa itu yang utamanya itu pertama itu dia harus memastikan identitas, Bu. Yang satu, yang kedua itu baru mencari sebab mati. Sebab mati dan kemudian pemotongannya itu dilakukan sebelum waktu masih hidup atau sudah meninggal begitu, Bu. Baik, ini juga dikatakan dari hasil otopsi adalah pembunuhan ini terjadi 12 jam kira-kira sebelum ditemukannya koper tersebut. Mungkin dokter juga bisa berikan pandangan dengan data-data seperti ini bagaimana sebenarnya kondisinya dari korban itu? Jadi kalau dari segi forensik sih kalau di bawah 12 jam itu biasanya kondisinya masih bagus. Jadi untuk identifikasi itu sebenarnya tidak begitu ada kesulitan. Jadi yang perlu dilakukan dokter pertama ya adalah pada kasus ini adalah dia mencari ciri-ciri umum sama ciri-ciri khusus. Ciri-ciri umum itu biasanya itu adalah jenis kelamin, tinggi badan ya, berat badan, kemudian terus umur begitu ya. Jadi umurnya kan diketahui dia laki-laki, terus kemudian tinggi badan, berat badan, yang sisanya itu apa yang ada, dan kemudian beberapa ciri. Nah karena kepala nggak ketemu itu ya terpaksa ciri-ciri dari bagian lain, misalnya ada bekas operasi atau barangkali ada tanda-tanda jaringan parut atau apa. Tapi dari situ ya identifikasi yang utama tapi tetap harus dilakukan terhadap tiga hal, Bu. Yang utama ya, selain yang umum tadi, yang utama itu adalah sidik jari. Jadi tangannya kan masih ada, jadi artinya masih bisa diperiksa sidik jari, itu bisa dicek sama kepolisian barangkali ya. Itu satu. Yang kedua adalah gigi. Gigi kan nggak ada karena kasus ini kepalanya belum ada ya, jadi gigi nggak bisa. Tapi DNA bisa, Bu. Jadi diperiksa DNA, golongan darah begitu ya. Tapi DNA kalau dari DNA juga kalau misalnya ada pembandingnya kita bisa memastikan siapa itu identitasnya, Bu. Baik, Orangnya. baik. Ya, korban juga sudah diketahui identitasnya, nanti mungkin juga bisa dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Desi. Kemudian juga Dokter Jaya mungkin bisa menjelaskan bagaimana untuk bisa menelusuri jejak pelaku dalam jasad yang ada tersebut. Nah begini, biasanya kalau itu dilakukan penyerangan terhadap seseorang itu ya kan pasti meninggalkan bekas. Bekas yang pertama itu adalah bekas barangkali misalnya contoh ya, kalau dia terlibat dalam perkelahian atau pergumulan itu biasanya ada kemungkinan di kuku-kuku jarinya itu barangkali dia sempat mencakar. Itu bisa ketemu tuh DNA atau darah dari si pelaku. Itu apalagi mungkin juga ketemu rambut atau apa begitu. Jadi ada beberapa hal dari barang-barang dari si pelaku itu bisa aja nempel ke si tersangka. Jadi itu bisa menjadi petunjuk, Bu.